suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Dalam kebenaran aku memandang wajah-Mu, dan aku akan puas waktu menyaksikan kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dan persatuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara kekasih, hari Minggu biasa yang ke-15, kita diajak merenungkan perutusan para rasul yang menjadi tugas kita sekarang ini. Perutusan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sejak dibaptis kita sudah diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah, itu cinta kasih. Di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Itu mari kita kembali merenungkan sejauh mana kita sudah melaksanakan panggilan kita ini dengan menghadirkan Tuhan lewat cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita masih menutupi kehadiran Allah dengan kesaksian yang tidak benar. Karena itu mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru dan Nabi Agung yang mengikut sertakan orang-orang pilihan-Mu mewartakan pertobatan dan Injil. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung yang mendamaikan kami dengan Allah dengan pengorbanan di salib dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja dan Gembala yang agung, yang mengajak para murid mengumpulkan domba-domba-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh dengan cinta kasih. Dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Dia bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amasya imam di Betel kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara utan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dan dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Refrain, perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Refrain, perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya.
Refrein, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah,
tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus adalah guru yang baik, yang mempersiapkan kader-kadernya supaya setelah kembali ke surga ada yang melanjutkannya. Karena keselamatan itu harus diwartakan sampai akhir zaman. Sedangkan Yesus sendiri sadar bahwa dia sebagai manusia juga, dia akan pernah mati dan kembali kepada Bapa. Karena itu dia mempersiapkan kader-kadernya dengan 3 tahap. Yang pertama, memanggil murid-murid supaya mengikuti dia. Setelah cukup waktunya, mereka melihat Yesus. Yesus memilih 12 orang secara khusus sebagai rasul. Dan kemudian ke-12 rasul ini setelah mengalami berbagai macam pengalaman bersama Yesus, kehebatan Yesus melakukan mujizat, penolakan Yesus, kemampuan Yesus menguasai alam, lalu mereka diutus untuk mengalami langsung, berpraktek langsung apa dilakukan oleh Yesus selama ini, sekaligus mengalami apa dialami oleh Yesus. Itulah yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya. Beberapa pesan diberikan kepada mereka. Yang pertama, mereka tidak boleh membawa barang-barang materi, ransel atau apa saja, makanan, bungkusan apa, tidak boleh dibawa. Karena itu akan menghalangi perjalanan. Nantinya mereka sibuk kurus perbekalannya sehingga tidak sampai mewartakan kerjaan Allah. Kemudian mereka boleh bawa tongkat. Untuk apa tongkat? Tongkat itu untuk mengusir kalau ada binatang buas. Belum ada juga jalan raya seperti sekarang ini harus lewat setapak di semak-semak. Itu bisa membersihkan duri sebelum mereka lewati. Mereka boleh bawa alas kaki karena berbatu-batu, bisa luka kaki. Tapi soal makanan, soal minuman, soal pakaian, tidak usah mereka pikirkan. Tuhan akan mengatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang dikunjungi itu akan menjamin mereka. Bukankah Yesus telah mengatakan bahwa seorang pekerja patut mendapat upah. Tuhan yang atur itu. Sehingga bekerja dengan baik, pasti akan mendapat juga balasan yang baik. Mereka tidak boleh pindah-pindah dari rumah ke rumah. Tradisi orang Yahudi, kita hanya boleh bertamu di rumah selama 2 hari. Kalau sudah 3 hari, itu sudah dianggap nabi palsu. Seperti dikatakan dalam kumpulan ajaran para rasul yang disebut Didake, ditulis abad pertama itu.
Dalam bab 11 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini. Tiap-tiap rasul yang mengunjungi kalian haruslah disambut seperti Tuhan. Dia hanya boleh tinggal padamu selama 1 hari saja. Jika perlu juga keesokan harinya. Jadi hanya 2 hari. Kalau boleh 1 hari saja. Tapi kalau masih sangat perlu boleh hari kedua. Tetapi jikalau dia tinggal selama 3 hari, nabi palsulah dia. Orang tidak boleh beramal sampai 3 hari, itu artinya dianggap nabi palsu. Selama 2 hari itu, mereka harus memantapkan pewartaan mereka dengan kesaksian-kesaksian. Jangan hanya bikin habis waktu untuk bercerita kosong, apalagi gosip. Jangan berdebat. Kalau Anda bisa mengerti dan menolak, tinggalkan saja. Habis waktu. Mereka akan terima selama mereka masih tutup hatinya oleh pikirannya. Mereka tidak akan terbuka untuk menerima pengajaran itu. Tetapi kalau memang sudah dijiwai dibuka oleh Roh Kudus, sedikit saja penjelasan orang sudah dapat memahami dan mengerti. Kalau memang belum dibuka Roh Kudus pikirannya, seluruh kitab suci dibacakan pada dia tidak akan pernah memahami sedikit pun. Karena hatinya, pikirannya tertutup. Karena itu Yesus katakan, tidak usah berdebat. Tinggalkan kota itu. Bahkan bekas-bekas kota itu debu. Debu kota itu melekat pada kakimu. Coba dikebaskan di depan mereka sebagai peringatan bahwa mereka itu bersalah. Tradisi mengebaskan debu dari kaki ini juga dari kalangan Israel atau Yahudi. Kalau mereka terpaksa melalui daerah orang Samaria yang disebut orang kafir, disebut musuh, mereka tak boleh membawa debu itu ke dalam lingkungan Israel. Mereka kebaskan di perbatasan. Karena mereka berpikir bahwa tanah Samaria ada tanah yang pantas dihukum, maka semua tanah-tanah di situ debu-debu melekat pada kaki harus dikebaskan. Dan ini diambil alih oleh Yesus untuk menyampaikan kepada mereka kalau tradisi mereka seperti itu, sehingga mereka memahami mengapa seharusnya mengebaskan debu seperti tradisi orang Israel. Di berikut mereka harus pergi berdua-dua, tidak boleh satu-satu. Apa tujuannya? Yang pertama, kalau ada masalah di jalan, ada yang menolong. Ada yang sakit, ada yang menolong. Yang kedua, apabila permintaan mereka ditolak, tidak ditanggung sendiri tapi ditanggung bersama, sehingga tidak terlalu mengecewakan, tidak terlalu menyedihkan, tidak terlalu menyakitkan. Mereka tanggung berdua, bukan kegagalan sendiri. Sebaliknya, apabila mereka diterima, tidak terjadi euforia besar-besaran, karena mereka sadar ini bukan hasil saya sendiri tapi hasil bersama, untuk menghindari mereka terlalu sombong. Dan yang berikut dasar kitab suci adalah suatu perkara baru bisa dikatakan benar apabila disaksikan oleh 2 orang dengan kesaksian yang sama. Itu di dalam Ulangan bab 17 ayat 6, dalam Bilangan 35 ayat 30 dikatakan bahwa kalau suatu perkara dibawa ke pengadilan, harus ada 2 orang menjadi saksi baru bisa dikatakan perkara itu benar. Kalau hanya 1, itu bisa bohong. Karena itu 2 saksi.
Maka demikian juga dalam mewartakan kebenaran kerjaan Allah tidak boleh disaksikan oleh satu orang. Sekaligus juga untuk kita, pewartaan itu bukanlah milik kita, bukan milik para rasul, adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita boleh mengajarkan seenaknya sesuai seleranya, tapi berdasarkan kaidah-kaidah gereja. Dan kan itu perlu ada saksi bahwa salah itu, tidak benar itu. Kalau kesaksian mereka bertentangan, maka kesaksian anggap tidak benar. Maka demikian pula kita diutus secara bersama, bukan sendiri-sendiri. Begitu guru-guru agama harus mengajar berdasarkan ajaran gereja, bukan hasil asumsinya sendiri, bukan pikirannya sendiri. Penafsiran kitab suci tidak boleh ditafsirkan sendiri, tapi berdasarkan penafsiran orang-orang yang memang ahli dalam kitab suci. Sebab kita menafsirkan sendiri semaunya kita bisa menyesatkan orang. Belum tentu itu dimasukkan oleh ayat itu, tapi kita akan seperti ini dia. Itu menyesatkan, bukan menyelamatkan. Maka perlu ada kebersamaan di dalam mewartakan Injil. Nah, gereja memberikan kita pendampingan di dalam mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira Kristus, bahwa kita tidak salah ajar pada orang lain. Yang berikut itu, ternyata mereka diutus begitu saja, tidak ada sistematik, tidak ada jadwal, tidak ada materi, tidak ada teknik-teknik. Pokoknya pergi. Pasti mereka bingung. Tetapi kalau mereka selama ini ikut Yesus dengan baik, pasakah mereka berpedoman pada Yesus tanpa diberi teknik, materi segala macam. Mereka melihat bagaimana Yesus mewartakan kerjaan Allah dengan penuh kasih, kerendahan hati, dedikasi. Dia melakukan itu dengan sabdanya, melakukan dengan perbuatannya. Tidak pernah kecewa kalau ditolak, tapi juga tidak pernah memaksakan kehendak. Jadi tugas utama mereka dalam mencontoh Yesus di dalam mewartakan kabar gembira itu. Apa yang mereka harus lakukan? Pertama, Yesus memberikan mereka kuasa mengusir setan. Kenapa kuasa itu mengusir setan itu nomor satu? Setan itu penghalang berdirinya kerajaan Allah. Setan itu menghalangi hadirnya Tuhan dengan segala macam bujukan. Lihatlah ketika setan mengambil manusia dari tangan Tuhan di Firdaus, mereka merasa menang. Dan sejak itu mereka mencengkeram manusia terus-menerus. Sehingga ketika Tuhan datang mau mengambil mereka kembali tangannya, mereka tidak mau. Maka setan ini harus dibinasakan lebih dahulu. Dan caranya pembinaan setan adalah kasih, cinta kasih. Di mana cinta kasih, setan tiap hari datang. Di mana kerendahan hati ada, Yesus, setan pasti tidak mau ke situ. Maka untuk kita, utusan-utusan sekarang ini, kalau kita mau mewartakan kerjaan Allah, mendirikan kerjaan Allah, kita harus melaksanakan perintah cinta kasih. Sebab kalau kita melaksanakan cinta kasih, otomatis iblis akan lari. Dasar kerjaan Allah, undang-undang dasar kerjaan Allah telah diumumkan oleh Yesus di atas bukit. 8 sabda bahagia. Tidak ada satupun dari sabda ini yang memberikan kesempatan kepada setan untuk mengalahkan dunia. Orang miskin di hadapan Allah, tidak mungkin setan menggoda dia. Orang murah hati tak bisa dikuasai oleh setan.
Orang yang lemah lembut tidak bisa dikuasai oleh setan. Dan ini terungkap dalam cinta kasih semua. Maka kalau kita sekarang diutus mendirikan kerajaan Allah, kita harus mewujudkannya di dalam cinta kasih, kerendahan hati, ketulusan hati, keadilan sosial, dan seterusnya. Dan ini tidak perlu teknik. Kalau kita terlalu banyak teknik lalu kita mulai secara formalitas, itu harus datang dari hati yang ikhlas. Otomatis kalau kita mempunyai hati yang ikhlas, begitu kita melihat orang menderita, langsung terlihat hati kita untuk menolong dia. Menolong untuk kepentingannya, bukan menolong untuk kepentingan kita. Kalau kita dilengkapi dengan teknik-teknik mengasihi, kita pusing dengan tekniknya apa sudah cocok, teknik kita itu tidak. Orang sudah mati kita belum tolong dia. Maka kita telah diutus juga lewat pembaptisan kita mendapatkan tugas yang sama yang diberikan kepada Yesus, yang dilanjutkan Yesus kepada para muridnya. Itu 3 tugas. Kita diutus menjadi imam, nabi, dan raja. Itulah tugas kita. Menjadi imam, nabi, dan raja harus terungkap dalam seluruh kehadiran kita, pelaksanaan hidup kita melalui cinta kasih. Dan sekali lagi, cinta kasih tidak usah dipikirkan, dirasakan, dialami, sehingga mengalir dengan ikhlas dari hati kita. Perutusan kita tergantung dari situasi, lingkungan, dan kemudian pengalaman kita. Seseorang akan dengan sendirinya tergerak hatinya untuk berbelas kasih apabila dia terdidik suara hatinya, apabila dia beriman dengan benar, apabila dia merasakan kasih Allah pada dirinya. Seorang yang mengalami kasih dari Allah akan mengasihi juga sesama dan Tuhan. Tapi kalau orang merasa bahwa semua yang ada padaku adalah hasil karyaku sendiri, adalah prestasiku sendiri, orang tidak akan pernah berbuat cinta kasih. Kalau orang merasa bahwa orang lain itu menghalang-halangi untuk mencapai tujuannya. Karena itu kita harus kembali pada dasar kerjaan Allah itu 8 sabda bahagia. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerjaan Allah. Miskin dan Allah tidak bisa mengandalkan kekuatan apa-apa selain Allah saja dikandalkan. Apa punya dari kita datangnya dari Allah dan harus kita lanjutkan kepada sesama. Sehingga kita tidak pernah merasa terbebani menolong orang. Karena memang dorongan dari dalam memanggil kita untuk mengasihi sesama. Nah, saudara-saudara, di dalam mewartakan kerajaan Allah, mewujudkan kerajaan melalui cinta kasih, bisa saja ada penolakan. Ada kecurigaan. Orang selalu mencurigai kita, oh ada maksudnya itu. Terutama orang yang berpikir politik, pasti kita juga dipandang sebagai orang berpolitik. Kita menolong orang yang bukan golongan kita, pasti orang berpikir, oh dia mau mengkristenkan saya. Padahal belum tentu. Kita hanya karena terdorong oleh belas kasih, kita menolong orang yang menderita. Tapi orang lain sudah curiga, oh dia mau mengkristenkan kita, ada penolakan. Tapi ada juga orang yang menerima kita karena memang mereka membutuhkan. Mereka bersyukur. Di daerah, di negara barat, itu imigrasi dari Afrika terlunta-lunta di laut. Tidak ada negara sesamanya yang menerima, kecuali negara Kristen di Eropa. Mereka sangat berterima kasih. Kenapa saudara-saudaraku seiman menolak saya?
Justru mereka yang saya anggap ini kafir segala macam menerima saya, menyelamatkan saya. Karena orang-orang Eropa dan orang Kristen yang tidak pandang bulu dalam mengasihi orang. Dia mengasihi seperti Tuhan menerbitkan matahari, menurunkan hujan untuk orang baik dan orang tidak baik. Pokoknya nomor satu adalah kemanusiaan. Kita telah dikasihi Allah lebih dahulu, maka kita harus menyuruhkan kasih Allah ini tanpa memandang siapa. Itulah menghadirkan kerajaan Allah seperti itu. Sehingga akhirnya banyak kita tidak bermaksud, memang orang Eropa tidak bermaksud mengkristenkan mereka, tapi mereka sadar sendiri kenapa mereka memperlakukan saya sebaik itu. Lalu mereka bersyukur, mereka bertanya, apa yang mereka imani? Oh, ternyata dasar mereka adalah kasih. Nah, akhirnya mereka bergabung. Jadi ada yang menerima, ada juga yang menolak. Tapi sekali lagi saudara-saudari, kalau kita ditolak, Yesus katakan kalau kamu ditolak, bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak. Yesus yang ditolak. Sehingga kita terlalu kecewa. Pun kalau kita diterima, disanjung-sanjung, dipuji-puji, dihormati, dimuliakan. Tidak usah kita bereforia, kelewat gembira. Karena bukan kita yang diterima, tapi Tuhan yang diterima dalam diri kita. Kita hanyalah seperti keledai tunggangan. Kita lihat dalam Injil, ketika Yesus masuk kota Yerusalem, dia mengendarai seekor keledai. Melihat Yesus naik di atas keledai, mereka mengira bahwa Yesus akan memberikan kerjaan Allah politik. Mereka yang haus pembebasan dari kekuasaan Romawi waktu itu segera berkumpul mengeluk-elukkan Yesus, mengangkat Yesus sebagai raja supaya penjajah diusir. Ramai, jalanan dihampari, pakaian segala macam, mereka bersorak-sorai. Mungkin keledainya juga ngangguk-ngangguk, dikira dia yang disambut. Padahal bukan dia, Yesus yang disambut. Jadi jangan kita seperti keledai. Tuhan yang ditolak bukan kita. Tuhan yang diterima bukan kita. Kitanya keledai tunggangan saja. Maka entah diterima, entah ditolak, sama saja bagi kita. Karena yang menentukan adalah Tuhan yang kita bawa di situ. Itulah saudara-saudari panggilan kita, menghadirkan Tuhan, menghadirkan kerajaannya. Apa itu kerajaan Allah? Kehendak Allah merajai hati manusia. Dan kerajaan Allah merajai hati manusia melalui cinta kasih. Tidak ada yang lain. Allah bukan datang memerintah secara politik. Allah datang menguasai hati manusia dengan cinta kasih. Kalau manusia saling mengasihi, mereka menyatu dengan Allah, maka itulah keselamatan yang kita mulai di dunia ini, yang sempurna nanti dalam surga. Maka kita di dunia bukan bersaing untuk mendapatkan dunia, mendapatkan nama kehormatan. Bukan bersaing untuk mempertentangkan agama, mana agama paling besar, mana agama paling hebat. Bukan itu. Tapi kita menghadirkan keselamatan Yesus. Cinta kasih seperti dilaksanakan oleh sendiri. Laksanakan tanpa euforia, tanpa hebat-hebat. Yesus kata kamu kerjaan Allah itu tidak kelihatan. Cinta kasih memang tidak kelihatan, tapi terasakan. Dan itulah perutusan kita. Mulai 3 tugas tadi, imam, nabi, dan raja. Sebagai penutup ilustrasi kecil, ada cerita begini. Seorang wanita Jepang baru-baru menerima Yesus. Begitu dia gembira menerima Yesus, sehingga di mana-mana, di jalanan, di mana saja, di toko dia bercerita mengenai Yesus. Karena dia sudah agak rabun, sudah tua, kadang-kadang tidak bisa membedakan mana manusia, mana bukan manusia.
Dia masuk dalam mall, ada patung-patung plastik di situ dipajang, diberi pakaian. Dia kira itu manusia. Dia pergi cerita sama Yesus di situ. Orang-orang lewat menertawakan dia. Lalu ketika ditanya kenapa kau bercerita kepada patung mana Yesus, dia katakan mata saya sudah rabun. Tapi saya harus menceritakan Yesus kepada siapapun. Menceritakan Yesus kepada patung menurut dia tidak lebih buruk daripada banyak orang Katolik yang seperti patung. Tidak berani menceritakan Yesus, tidak berani memberi kesaksian tentang Yesus. Dia lebih mirip patung, lebih buruk daripada saya yang bercerita Yesus kepada patung. Ini mungkin menjadi bahan renungan kita untuk semakin mendorong kita bahwa kita ini adalah utusan cinta kasih Tuhan Yesus. Semoga demikian. Mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dulu di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita bersatu dalam doa umat. Kristus mengutus murid-murid untuk mewartakan kerajaan Allah dan membuka jalan kepada Allah melalui pertobatan. Mari kita panjatkan doa kepada Bapa dengan rendah hati dan tulus untuk menyambut warta kerajaan Allah yang berkenan tinggal di antara kita. Bagi para imam, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati dan mendampingi para imamnya agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi keselamatan dan kegembiraan orang banyak. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa Maha Setia berkenan memberkati kaum muda agar memiliki semangat pengorbanan dalam membangun diri dan masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sakit hati, cacat dan lemah mentalnya, semoga kehadiran para penderita aneka macam kelemahan menggugah semangat bela rasa dan persaudaraan sejati kami untuk berani berkorban dan dengan penuh kesabaran terlibat aktif dalam meringankan penderitaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa memberkati kita bersama agar mampu menunaikan tugas dengan iman dan penuh pengorbanan demi keselamatan semua orang dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan.
Kita bersyukur bersama dengan Pak Sutri Martinus Konding dan Selvina yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-9. Bapa yang makasih dalam surga, bersama dengan hamba-Mu Pak Sutri Martinus Konding dan Selvina, kami mengaturkan pujian syukur kepada-Mu atas hidup perkawinan mereka telah berjalan selama 9 tahun. Kiranya Tuhan melengkapi kegembiraan mereka dan menganugerahkan anak-anak yang bahagia, sehat walafiat, sehingga nama-Mu dimuliakan selama-lamanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita bersyukur pula atas selesainya makam dari Agatha Larian bersama Maria Larian, sehingga mereka boleh disimpan dengan baik. Kita mohon juga keselamatan bagi mereka, agar bukannya di dunia mereka mendapatkan tempat yang baik, tetapi terutama arwah mereka diterima dalam rumah Bapa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk juga kita masing-masing dan juga saudara-saudara yang telah memohon doa-doa kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memilih dan telah memberkati kami dengan anugerah melimpah. Berkenanlah mengabulkan permohonan-permohonan kami dan semua saudara yang kami doakan Kau berkati, dan buatlah kami bergembira demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan dengar rendah hati. Berdoalah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat kami persembahkan kepadamu ini
kami memperoleh kekuatan baru untuk menghayati hidup sebagai umat pilihan-Mu dan melaksanakan tugas perutusan kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Ibu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar mengucap syukur kepadamu dan menyanyikan malai kemuliaan serta pujian bagimu, Tuhan Bapa yang Maha Baik. Sebab dengan mewartakan Injil Putramu, Engkau telah menghimpun segala suku, bahasa dan bangsa menjadi satu gereja. Dengan pengetahuan gereja itu, ia dihidupkan oleh kekuatan Roh Kudus. Engkau tanpa henti menghimpun semua orang menjadi satu. Sambil menyatakan perjanjian cinta kasih-Mu, gereja tanpa henti membangkitkan harapan yang membahagiakan akan kerja-Mu dan bercahaya cemerlang sebagai tanda kesetiaan-Mu yang telah dijanjikan untuk selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dari sebab itu, bersama segenap bala tentara surga, seluruh gereja, kami akan Dikau dengan satu suara sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah yang penyayang manusia. Sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguruskan persembahan roti dan anggur ini, akan menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada malam perjamuan terakhir, Dia mengambil roti, memberkati lalu macam-macamkan roti itu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, Kau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, Ia telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan. Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Kami pun mewartakan karya cita kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala berkat. Pandangan murah persembahan gereja-Mu ini, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami.
Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, perbarilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara umat ini dan gembala umat-Mu, bersama dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, dan seluruh kalangan para uskup, agar di dunia terkaya perselisihan, umat menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami, ia telah berserta dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkau yang mengenal iman mereka. Perkenankan mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahi mereka kepunahan hidup. Sesudah siara di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Santa Para Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus. Kami memuji dan mengagungkan Dikau melalui Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesudah yang kehendak. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbagilah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sabda Tuhan. Berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengutus Nabi Amos, Engkau pun mengutus kami untuk menjadi nabi zaman sekarang ini. Semoga sabda dan sakramen-Mu meneguhkan kami dalam menjalankan perutusan kami ini, sehingga kerukunan dan kedamaian tercipta di tengah-tengah masyarakat kami sebagai gambaran kedamaian surgawi yang kami rindukan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, ini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Warta Paroki tanggal 11 Juli 2021. Pertama, perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu biasa ke-16. Misa tatap muka terbatas tidak ada. Kita mengikuti misa secara live streaming atau online dari rumah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut, silakan dengar dari ketua rukun masing-masing. Lain-lain,
Yang pertama, kolekte minggu lalu. Sabtu 3 Juli 2021, Rp855.000. Minggu 4 Juli 2021, Rp1.426.000. Jumlah Rp2.281.000. Yang kedua, ini amat sangat penting karena menyangkut tentang kehidupan fisik paroki kita. Yang pertama, walaupun kita mengikuti misa secara online atau live streaming dari rumah, tetapi kita tetap menjalankan kolekte sebagai persembahan keluarga. Sekali lagi, walaupun kita mengikuti misa secara online atau live streaming dari rumah, kita tetap menjalankan kolekte sebagai persembahan keluarga. Caranya, kolekte dimasukkan dalam amplop, kemudian diserahkan ke bendahara paroki, Bapak Iwan Eugenius. Sekali lagi, caranya. Kolekte dimasukkan dalam amplop, kemudian diserahkan ke bendahara paroki, Bapak Iwan Eugenius. Yang kedua, dihimbau kepada kita sekalian untuk selalu memperhatikan kartu dana mandiri. Secara khusus, kami menghimbau kepada para ketua rukun untuk proaktif mengingatkan anggota rukunnya. Bila perlu, laksanakan seperti seksi sosial yang adakan pada waktu APP. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang hadir maupun yang di rumah, kami kembali mengingatkan bahwa kita kemarin sudah dihimbau untuk mengheningkan cipta seluruh bangsa Indonesia pada jam 10.07 Indonesia Barat. Berarti kita jam 11.07 Indonesia Tengah. Demi menghormati dan berdoa untuk para korban corona dan petugas medis di lapangan, pahlawan kesehatan kita. Hari ini kita dihimbau sebangsa dan setanah air seluruh Indonesia pada jam 10 Indonesia Barat, berarti jam 11 kita di sini. Dimanapun kita berada, kita berdoa dengan cara kita masing-masing. Juga bisa memakai doa yang tersiapkan secara nasional untuk mohon tunduk di hadapan Allah, mohon belas kasih-Nya supaya corona ini segera berakhir, sehingga bangsa dan negara kita, masyarakat kita bisa luput dari bencana yang sangat berat ini. Ekonomi bisa pulih kembali, masyarakat hidup sebagai masyarakat normal. Jadi hari ini jam 11 di mana kita berada, kita persatukan doa kita dengan doa nasional untuk mohon pembebasan dari virus corona dan segala akibat-akibatnya. Terima kasih. Kita mengakhiri perayaan kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
Syukur kepada Allah.